Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya Kepala BPS Kota Mataram akan menyampaikan perkembangan harga atau inflasi di Kota Mataram selama bulan Januari 2021 sebagai berikut. Perkembangan harga konsumen yang diukur dengan indeks harga konsumen bulan Januari 2021 ini mengalami kenaikan dari 103,47 poin pada bulan Desember 2020 menjadi 104,36 poin pada bulan Januari 2021 ini, sehingga Kota Mataram pada bulan Januari 2021 ini mengalami inflasi sebesar 0,86%. Aktivitas ekonomi di Kota Mataram dalam situasi pandemi COVID-19 ini masih menunjukkan arah yang stabil, ya. Artinya masih dalam kondisi yang tidak terlalu menguntungkan, tetapi juga tidak menunjukkan arah penurunan yang berarti. Namun di sisi lain, faktor alam yang terjadi seperti curah hujan yang tinggi, kemudian disertai dengan gelombang laut yang tinggi, ya, angin kencang, ini menyebabkan distribusi barang atau komoditas di NTB mengalami hambatan, sehingga inflasi terjadi di Kota Mataram. Di bulan Januari 2021, perkembangan harga barang dan jasa ini menunjukkan tren atau peningkatan harga, ya, 0,86%. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi di bulan yang sama tahun 2020, di mana inflasi pada saat itu terjadi 0,57%. Inflasi Kota Mataram pada bulan Januari 2021 ini juga kalau dibandingkan dengan inflasi provinsi sebesar 0,69%, lebih tinggi. Dan dibandingkan dengan nasional yang mana inflasinya sebesar 0,26%. Demikian juga kalau dibandingkan antar regional, di mana Kota Mataram berada di antara Kota Denpasar dan Kota Kupang, ya, keduanya mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,77% dan 0,55%. Selanjutnya, inflasi tahun ke tahun Kota Mataram bulan Januari 2021 sebesar 0,88%, lebih rendah dari tahun 2020 sebesar 1,45%. Apabila dilihat dari 11 kelompok pengeluaran, ada 8 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, 2 kelompok pengeluaran mengalami deflasi, dan 1 kelompok tidak mengalami kenaikan harga, ya. Inflasi Kota Mataram kalau kita lihat berdasarkan kelompok pengeluaran, maka kelompok pengeluaran berikut mengalami inflasi tertinggi, mulai dari pertama kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,93%. Ini disebabkan oleh meningkatnya harga cabai rawit, tahu mentah, tempe, cabai merah, dan telur ayam ras, gitu ya. Dimana kita ketahui untuk tahu tempe, ya, pada bulan Januari sempat mengalami bahan bakunya meningkat, ya, harganya karena mengikuti perkembangan harga yang disuplai dari luar daerah. Kemudian kelompok transportasi, inflasi sebesar 1,39%. Dan yang ketiga, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,97%. Ini disebabkan oleh kursus musik, buku pelajaran SD, sepeda anak, PlayStation, dan buku pelajaran SLTA yang mengalami peningkatan harga. Kemudian 4, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 0,53%. Nah, ini disebabkan oleh meningkatnya harga emas perhiasan, kemudian sampo, sabun mandi, pembalut wanita, dan pasta gigi, ya, dan beberapa jenis komoditas yang lain. Kemudian yang kelima, kelompok pakaian dan alas kaki
mengalami inflasi sebesar 0,41%. Ini disebabkan oleh meningkatnya harga atau biaya untuk ongkos jahit, kemudian sepatu anak, sandal kulit wanita, baju kaos berkerah, dan baju kaos berkerah pria. Ya. Ini berikutnya kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,31%. Ini disebabkan oleh adanya kenaikan harga pada tarif listrik, kemudian paku, keramik, besi beton, dan seng. Ya. Dan yang ketujuh, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran mengalami inflasi sebesar 0,15%. Ini disebabkan oleh meningkatnya harga minuman es, kemudian mie, dan ayam goreng. Dan yang kedelapan, kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 0,13%. Ini disebabkan oleh adanya kenaikan harga pada komoditas obat gosok, kemudian tarif check up, tarif laboratorium, dan obat batuk. Adapun kelompok makanan yang mengalami deflasi diantaranya adalah kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,72%. Ini disebabkan oleh menurunnya harga beberapa komoditas diantaranya telepon seluler, kemudian laptop atau notebook, flash disk, power bank, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,20%. Di antaranya disebabkan oleh beberapa komoditas mengalami penurunan harga, di antaranya panci, sabun deterjen bubuk atau cair, pembasmi nyamuk spray, sabun cair dan sabun cuci piring, dan sabun krim deterjen. Sementara untuk kelompok pengeluaran pendidikan tidak mengalami perubahan harga. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang sebesar 1,93% tersebut disebabkan oleh kondisi alam seperti curah hujan yang tinggi, angin dan gelombang laut, serta pengaruh harga barang-barang komoditas makanan yang berasal dari impor. Berikut disampaikan beberapa komoditas yang menyebabkan terjadinya inflasi pada bulan Januari 2021. Saya ambil 5 saja yang terbesar ya. Untuk makanan diantaranya cabai rawit ini mengalami inflasi dengan sumbangan inflasi sebesar 0,1827 poin. Kemudian tahu mentah, tempe, cabai merah, dan telur ayam ras, dan beberapa komoditas lainnya. Tapi 5 komoditas makanan inilah yang menyumbangkan untuk komoditas terbesar ya. Kemudian komoditas makanan yang mengalami deflasi mulai dari yang tertinggi adalah daging ayam ras, kemudian tongkol diawetkan, bawang merah, daging sapi, dan minyak goreng, dan serta beberapa komoditas lainnya. Sedangkan untuk komoditas non makanan yang mengalami inflasi dan deflasi, saya ambil dari 5 komoditas terbesar. Yang mengalami inflasi terbesar adalah angkutan laut. Ini menyumbangkan inflasi Kota Mataram sebesar 0,086%. Kemudian pembelian mobil, tukang yang bukan mandor, tukang biasa gitu ya. Kemudian emas perhiasan, kemudian ongkos jahit. Nah, sedangkan komoditas non makanan yang mengalami deflasi ya, diantaranya adalah telepon seluler, kemudian panci, laptop atau netbook, sabun deterjen bubuk dan cair, dan
BH atau bra. Ini perlengkapan dalam wanita. Dari semua komoditas yang saya sebutkan tadi, ya, baik makanan maupun non makanan, dapat kita ambil 3 komoditas yang merupakan komoditas penyumbang inflasi Kota Mataram tertinggi. Yang pertama adalah cabai rawit. Ini menyumbangkan inflasi sebesar 0,1827 poin persen. Kemudian tahu mentah menyumbangkan inflasi 0,0879 poin persen. Dan angkutan udara ini menyumbangkan inflasi sebesar 0,0865 poin persen. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.